tidak semua nyamuk Aedes aegypti betina itu yang infeksi, kecuali sebelumnya nyamuk itu memang sudah pernah mengisap darah orang yang terkena juga. Jadi nyamuk inilah yang sebagai penelantaranya gitu ya. Penelantaranya seperti itu. Sebenarnya makanya ciri-cirinya itu kalau sudah tergigit itu ada demam selama 5 hari. Itulah yang pergerakan sebuah demam berikut tadi. Terus kemudian makanya buat demamnya terlalu tinggi banget. Kemudian makanya masa inkubasinya itu dia masuk gigit belum tentu langsung demam. Jadi demam masa inkubasi 12 hari. Jadi kalau di badan kita itu, di badan manusia itu dia demam dulu setelah digigit, kemudian ada masa inkubasinya, setelah itu ada cirinya demamnya lebih dari 4-5 hari, kemudian panasnya 39-40, kemudian hari berikutnya baru ada efeknya di badan kita. Kalau demam sendiri kan bukan hanya karena nyamuk saja, Pak ya, karena demam biasa juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Itu apa yang membedakan? Membedakan ini, yang paling jelas membedakan ini. Demam dengue dengan demam lainnya adalah demam dengue itu panasnya dari awal, dari hari pertama sampai hari keempat itu demamnya itu 39 ke atas, 39-40. Itu membedakan ya. Suhunya dia tuh istilahnya tidak ada turunnya sampai 37 itu tidak ada. Itu membedakan demam dengue sama demam lainnya. Kalau di awal-awal terkena TBC ini bagaimana ciri-cirinya yang bisa kita lihat langsung bilang, oh ini ternyata ada TBC, oh ini bukan TBC. Ciri-cirinya dari awal itu dari demamnya. Dari demamnya kan. Kemudian siklus demamnya juga ada. Siklus demamnya itu artinya dia itu makanya kalau yang kita demam disarankan selalu pantau demam itu per 4 jam. Kita pantau demamnya. Dari 40, 39 dia siklusnya seperti tapal kuda. Ada naik turun. Nanti hari ketiganya kita harapkan dia turun, tapi kan tidak turun. Makanya hari ke-5 bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Cirinya demam yang lain sama, seperti kepala pusing, badan lindu-lindu, selera makan tidak ada, tenggorokan rasanya nggak nyaman. Kalau demam biasa memang biasanya udah sembuh gitu Pak ya. Kalau ini ada naik turunnya dan waktunya lebih lama gitu. Yang paling jelas adalah ya jangka panjang demamnya itu lebih lama ya. Ini kalau dibiarkan kan ada siklusnya dulu tuh 3 hari. Kalau dibiarkan selama nunggu 3 hari itu gimana? Itu lebih bahaya atau gimana? Selanjutnya kalau demam itu lebih dari 4-5 hari, bisa kita disarankan atau melakukan pemeriksaan darah. Kita darah lengkap atau kita menentukan hasil trombosit atau hemoglobin. Saat disitulah nanti terlihat yang mana turun, yang mana naik. Kemudian adanya NS1, IgG-nya itu ya sebenarnya. Itu kan artinya kita harus ke rumah sakit dulu, diperiksa dulu gitu kan. Nah ini maksudnya bagaimana kalau di hari pertama kan kita tidak tahu itu digigitnya atau apa, kita demam gitu. Ada nggak ciri-ciri lain selain mungkin nunggu 3 hari lebih baru kita tahu itu adalah demam berdarah? Oke, biasanya kita tuh saya sebagai dokter itu bisa menanyakan apakah ibu fesesnya warna hitam atau ada ngalamin gusi berdarah atau sedang haid. Kenapa? Karena kalau itu demam 1 hari 2 hari ada ngalamin itu, kita kemungkinan kecenderungan larinya ke DBD. Kenapa? Karena DBD itu dilihat dari hasil laboratorium, itu trombosit atau HB-nya bisa turun. Nah, makanya kalau udah ada pasien demam 2 hari, kita tanya ada lanjutan yang lain, saya tanya masalah fesesnya atau masalah ada di darah gimana, mungkin besar nanti kedepannya seperti itu. Nah, jadi kalau ibu masih demam 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, baru kita cek di laboratorium kita. Ya karena memang kalau kebiasaan di Indonesia ya, kalau
demam dikit, nggak apa-apa demam dikit kok, di rumah aja istirahat tidur paling sembuh gitu kan. Jadi tidak terlalu apa dengan hal seperti itu. Sama kalau COVID-19 kan, kalau dulu kita batuk-batuk dikit, bahkan sudah mewah gitu kan, nggak mau pakai masker tuh. Setelah ada COVID, batuk dikit, demam dikit, pas pakai masker sekarang. Itu bedanya mungkin ya. Itu yang perlu diubah dari cara menjaga kesehatan orang Indonesia. Nah, kemudian kalau dari nyamuk itu sendiri Pak ya, bagaimana, ada nggak ciri-ciri fisik yang membedakan? Oh ini bukan nyamuk DBD, ini nyamuk biasa gitu ya. Tapi namanya nyamuk memang harus sudah basmi Pak ya. Tapi ada nggak yang membedakan? Kalau membedakan secara fisiknya itu tuh nyamuknya cenderung lebih kecil, tapi punya corak atau badannya sedikit putih. Lebih kecil, lebih corak, bisa lebih putih ya. Kemudian dia paling sekitar rumah tuh bukan di dalam rumah, mungkin di sekitar rumah. Terus kemudian dia tuh lebih sering di tempat yang ada genangan airnya atau lembabnya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau rumah kita terlalu banyak halaman, terlalu banyak tanaman tidak terurus, kemungkinan besar dia ada di situ. Gitu. Jadi tempat bersarangnya itu di luar rumah ya, Di luar rumah atau dalam rumah tapi yang lembab atau seperti kayak genangan air, kayak tong air dalam rumah atau bak mandi yang dari sisa. Jadi kalau di tempat yang tidak ada air, ini bisa berkembang biak juga. Wah, lembab tapi tidak air. Karena biasanya kan kalau siklus hidupnya nyamuk kan jadi jentik dulu kan, kedua jadi larva, jadi jentik, gitu ya. Bisa. Kalau dia berbulga, kebanyakan memang seperti itu. Cuma dia itu karena dia serangga, lebih sering itu menghinggap kayak itu bukan lembab seperti kayak bukan baju, bukan baju atau jemuran di luar yang udah lama nggak ada akar. Tapi tetap berbagiannya di air ya, tetap di air. Nah, ini yang menjadi perhatian juga untuk masyarakat nih. Jangan sampai nanti ada genangan air dibiarkan gitu ya, karena itulah potensi-potensinya. Nah, terkait tentang untuk pencegahan ini nanti kita akan tanyakan juga bersama Ibu Surya, sanitarian ya Bu ya. Kemudian juga ada Kader Juru Pemantau Jentik, ada Ibu Lili Murtini. Nah, untuk Anda pendengar silakan bertanya dengan telepon kami 8331 atau di WhatsApp kami di 0811 7781051. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi Bu ya. Bu Surya, Bu Lili dan juga Pak Sigit tetaplah di 01 di Batam. Kayak masnya ini orang radio ini ada spesifikasi apanya nggak, sekolahnya nggak? Seharusnya ada Pak. Apa? Komunikasi biasanya pakai. Komunikasi umum, komunikasi. Kasih tahu saya komunikasi itu di Yang di broadcast, Sipol. yang lebih ke broadcast. Broadcast. Berarti kalau di negeri ada nggak itu? Di universitas negeri ada nggak itu? Ada gitu. Broadcast. Kayak podcast ini aja sekarang ada kan? Oh ya, karena setahu saya kan komunikasi itu kan maksudnya ke fakultas Sipol. Nah, Jurusannya komunikasi internasional tadi. ya. Nah, kalau kita itu zamannya saya kan. Ini yang saya mungkin ada komunikasi broadcast, berarti kemungkinan besar di TV ada ya? Ada Bang. Biasanya. Kayak Kompas tuh punya universitas ada broadcastingnya Bang. Ah ya. Baru kayak stand bahkan udah ada penyiaran Islam kan? Stand, UIN. Oh ada ya. Ada jurusan penyiaran Islam tuh ada. Itu jadi namanya apa? Penyiaran itu. Ya jurusan penyiaran Islam. Karena kalau broadcast itu kita belajar teorinya, tapi cara ngomong itu bakat loh, bukan belajar. Ya, soft broadcast. Ya. Iya bakat bicara. Kalau ilmunya kita belajar tentang teori kan. Coba kita kami juga ada jurusan yang sama ya. Manajemen. Yang sana siapa pun dia di Geomatika. geomatika. Karena beberapa orang entertain yang ada sekarang yang sesuai dengan jurusannya semangatnya cuma satu, Surya Ilmiah itu kan
urusan komunikasi personal ya. Iya, surya. Iya, yang lain dia yang kepake sekolahnya. Komunikasi personal. Ya makanya kalau dibilang dia tuh ya bisa bercerita, bisa begini, segala macam. Yang lain enggak. Kalau ada tadi orang kaji kan. Ini kan termasuk apa ya, kegiatan hobi kan, lebih ke belakang gitu. Nah, mungkin kalau secara teoritisnya pasti kita kalah sama orang komunikasi, dia tahu semua dasarnya. Tapi kalau ilmu terapannya mungkin masih bisa ini ya. Kalau yang buat berita TV, Kayaknya beda dari saya Pak. ya kita jatuhnya ke jurnalis atau Oh, komunikasi juga. bukan juga. Cuma di TV malah justru lebih banyak orang-orang hukum. Banyak. Karena sebenarnya kalau saya perhatikan kalau yang dilihat langsung itu lebih fisik, cara ngomong, bahasa tubuh itu ya di TV itu saya lebih berat. Mata kita nggak boleh naik sedikit. Iya. Nah, boleh kecil tahu kan, sebagai tubuhnya nggak tahu. Karena wajar sekali, karena buat kaget juga. Ya, Bisa tahu kan. Dunia setting-setting memang kalau ada di media. Berarti kita udah boleh masuk ke ini bang, ke topiknya bang. Boleh. Dorong ke info topiknya. Bapak tugas di ini Pak, di mana ya? Kami ada tugas di luar, namanya semiari. Pertama tugas dalam vaksin di booster juga. Pas booster 2 itu udah jalan? Ya, Oh, udah. hari ini lah kami mulai nanti. Itu vaksin gimana Pak? Vaksin yang sama kemarin? Moderna, Moderna? Iya. Modernanya beda lagi atau? nggak tahu, tapi nanti catangannya hari ini. Ada apa? Ada Pak Pak. Tapi saya ikuti aja lah Pak. Yang dibilang pemerintah ikuti aja. Udah 3 kali. Berarti ada nanti kemungkinan masyarakat Bisa iya, bisa enggak. kalau udah medis pasti ya tinggal nunggu berapa bulan lagi. Kami dulu kalau di gimana nanti kalau lanjutannya ke sebelum ke masyarakat ke apa dulu ke medis ya. Ke pabrik itu misalnya ke petugas pabrik kayak polisi tentara gitu. Dan kementerian ada dulu baru ke masyarakat. Lama itu udah rakyatnya juga kan. Udah hilang lah bekasnya Pak. Kalau yang cacar monyet itu nggak bahaya masuk situ ya? Apa? Yang macam Oh, yang monkeypox. Iya, cacar monyet. Karena di Singapura ada ketemu tuh. Udah. Kalau dibilang bahaya juga, cuma setidaknya kelihatan banget tuh monkeypox gede. Penyebarannya juga nggak terlalu Di kulit tuh begitu besar-besar ya. Tapi bisa sembuh ya? Kalau obat Kasnya lah paling banyak susah ya. Kita udah lagi Pak. Balik masih di Proses PKK Batam Channel Inspirasi. Kita masih di fokus dari penontonnya pagi ini yaitu Demokrat dari Eji Gor Protospoting. Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Pak Sigit terkait tentang demam berdarah sangat bahaya ya. Apalagi kita tidak memperhatikan lingkungan kita, jadi tempat berkembang biaknya. Nah, bicara terkait tentang pencegahan dan juga tempat berkembang biaknya si yang DBD ini, kita hadirkan makanya juga ada Ibu Surya Sanitarian, ya. Itu bagaimana Bu terkait tentang pencegahan DBD? Untuk pencegahan DBD itu yang efektif itu sekarang itu masih PSN
3M plus. PSM. Ya, PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Dan 3M plus itu, yang pertama itu kita menguras. Jadi menguras bak mandi, tempat penampungan air yang berpotensi untuk berkembang biak nyamuk DBD. Yang kedua itu kita menutup tempat penampungan air juga, seperti drum, bak mandi yang udah lama nggak dipakai, atau botol-botol bekas yang berpotensi untuk ada penampungan air. Yang ketiga itu mengubur atau mendaur ulang barang bekas. Jadi barang-barang bekas itu bisa kita daur ulang, bisa kita buat untuk produksi apa gitu ininya. Daripada terbuang bisa menyebabkan potensi berkembang biaknya nyamuk DBD tadi. Terus untuk M plusnya itu, plusnya bisa kita memakai kawat kasa untuk ventilasi, bisa memelihara ikan untuk di bak-bak yang besar. Habis itu kita bisa menggunakan lotion nyamuk seperti autan boleh ini ya. Kalau anak-anak sekolah biasanya kalau di sekolah itu bisa ada potensi juga kan. Itu opsi keberapa gitu ya, udah plusnya lah kan. Yang wajib tadi emang 3M itu, gitu ya. plusnya itu seperti memelihara ikan, memakai lotion. Yang penting lagi itu gotong royong juga. Gotong royong ya, untuk membersihkan lingkungan sekitar ya. Ini tadi memelihara ikan ini jadi ini nanti jadi apa ya, jadi penjual ikan yang cuan nih kayaknya. Jadi gimana tuh maksudnya memelihara ikan ini gimana? Ikan itu dia pemakan detik. Nah, jadi detik itu nggak akan jadi nyamuk kalau dimakan sama ikan. Jadi bagaimana tuh? Kita kan punya di rumah kan ada bak mandi tuh. Dimasukin ikan gitu. Kalau bak mandi itu kan biasanya kan rutin dipakai kan, kalau kita ada penghuninya. Jadi rutin dipakai itu lebih baik dikuras saja, dikuras dan dibersihkan di bak mandi itu pakai sabun apa. Kecuali seperti bak-bak yang besar yang nggak tertutup itu bisa kita pelihara ikan. Pelihara ikan. Oh, saya kira tadi bak mandi yang bak mandi dimasukin ikan gitu ya. Bak mandi kan itu kita kontinu pakainya. Jadi kalau ada bak yang kosong gitu ya, bisa dimasukkan ikan di situ ya. Ikan cupang yang kecil ya, biasanya makan ikan kecil ya. Oke, kalau tapi kita pagi ini bicara tentang horor juga fogging ya. Ini kenapa dibuat bersaing? Apakah memang ada perbedaan manfaat dari fogging sama glowing? Iya, kalau borong tadi kan kita fokusnya ke PSN-nya, pemberantasan sarang jentiknya, yang 3M plus juga tadi ininya. Itu sebenarnya lebih efektif daripada fogging. Fogging itu udah termasuk alternatif yang lain lah setelah kita PSN. Karena kalau fogging itu kan cuma untuk membasmi yang dewasa. Kalau PSN itu kita dari detik-detiknya itu kita basmi. PSN itu ya. Dan fogging juga itu kan ada risikonya juga karena yang dipakai kan obat kimia juga itu. Bisa ke pernapasan. Ke pernapasan juga ya. Itu nanti Pak Sidit bisa jelaskan tuh bahaya apa tuh fogging ya Pak ya. Nah, jadi kalau fogging ini hanya bisa membunuh yang dewasa aja ya. Yang jentiknya itu nggak bisa ya? Enggak. Makanya PSN itu yang lebih efektif. Oke. Saya mau beralih ke Ibu Lili. Mungkin yang terjun ke masyarakat ya, dan juru memantau jentik. Ya. Jadi selama ini di Kota Batam sendiri bagaimana respon masyarakat tentang DBD ini? Di tempat kita kebetulan kan kami ada lingkungan titipan aja di tempat kita. Kami sebagai kader kami mendampingi dari puskesmas untuk bekerja sama bermitra istilahnya itu, untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang ini adalah DBD. Itu kita memberikan informasi dan edukasi dan penyuluhan kepada warga bagaimana sebaiknya untuk mereka membersihkan rumahnya kayak mana, dan itu cara membersihkan seperti kata Ibu Surya tadi yang 3M plus itu bagaimana caranya, cara membersihkan bak mandinya kayak mana, cara membersihkan lingkungan. Kita ajak mereka supaya bergotong royong bersama-sama. Dan di masyarakat sendiri yang perlu kita edukasi itu sebenarnya masyarakatnya dan RT-RT-nya, RW-RW-nya yang itu mereka itu gagal fokus atau gagal salah paham lah gitu tentang masalah bagaimana sebenarnya kita tuh untuk memberantas
DBD itu sendiri. Gagal pahamnya gimana itu, Bu? Gini, seperti ini, mereka kan selalu kalau ada yang kena DBD, mereka selalu minta untuk di fogging. Nah, sementara kita kan menjelaskan fogging itu sendiri tidak baik untuk kesehatan. Apalagi kalau kita fogging itu anak-anak ikut kan. Sementara itu kan yang dihirupnya itu gas beracun itu yang ibu tadi itu ada kimianya. Nah itu akan mengakibatkan bisa ISPA nanti jadinya, infeksi saluran pernapasan kan gitu Pak. Jadi yang kami hadapi kendala di lapangan seperti kita sudah memberitahukan kepada Pak RT Pak RW-nya. Mungkin Pak RT Pak RW-nya mungkin tidak tidak bekerja sama atau bagaimana gitu ke keluarganya. Kita kan pasti memberitahukan informasi bahwa kita akan PE ke satu tempat itu. Pasti kita memberi atau meminta izin ke Pak RT, Pak RW-nya dulu, baru kita akan turun. Kalau mereka tidak mengizinkan, kita tidak akan turun ke suatu tempat yang terjadi adanya masalah DBD ini tersebut. Nah disitulah, misalnya ada di satu tempat itu satu RW ada misalnya 5 RT lah di situ. Dan di RT 1 misalnya ada kena DBD. Kita udah PE. Tetapi kita tidak melakukan fogging di situ. Karena apa? Karena kita udah turun PE, ternyata di situ tidak ada tanda-tanda bahwa mereka tuh terjangkit dari situ, dari keliling di situ tuh. Nah, misalnya kita turun lagi, besoknya ada lagi seminggu lagi misalnya, kita turun di RT 2 misalnya. Nah, kenapa di situ tuh ada kita fogging? Karena kita mendapati bahwa di situ tuh ada 5 rumah atau 6 rumah itu ada jentik-jentiknya, dan tuh ada di antara mereka itu ada yang demam panas, bukan panas secara itu ada indikasi mengarah ke situ kan gitu. Nah gitu, jadi kita akan melakukan fogging. Nah, disitulah kita untuk memberikan informasi ke warganya, itulah kita harus bekerja sama lah, memberikan informasi ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya bahwa tidak semua yang kena DBD itu harus di fogging. Nah itulah kita memberikan menghimbau, memberikan informasi atau memberikan penyuluhan kepada warga atau yang terkena DBD itu untuk mengantisipasi apa saja yang harus dilakukan biar tidak terkena DBD. Ini penasaran sama Ibu Lili ini, pernah tidak sampai berdebat gitu dengan perangkat? Oh pernah sekali. Apakah harus fogging? Enggak, fogging, enggak. Pernah iya. itu gimana? Pernah Bu? Pernah sekali. Karena mereka menganggap, nah saya seperti tadi saya bilang, kenapa di situ itu tidak di PE, tidak di fogging. Di situ itu anak yang kena demam berdarah itu masuk rumah sakit 8 hari katanya. Sementara di sini cuma 3 hari, kenapa di fogging? Nah itulah seperti saya tadi katakan, bahwa setelah kita PE turun, mereka yang terdapat 20 rumah kan, kalau PE kita 20 rumah, sekeliling radiusnya itu kan, kita dapati bahwa sekitar 5 atau 6 rumah itu ada jentik-jentik, dan ada di antara mereka itu yang panas dalam kurun waktu 14 hari tersebut gitu loh Pak. Sementara yang masuk rumah sakit yang 8 hari tadi itu tidak ada satu pun jentik-jentik, atau mungkin satu rumah lah yang cuma ada jentik-jentik. Nah kita mengambilkan kesimpulan bahwa itu tidak perlu di fogging gitu loh Pak. Oke. Berarti pernah juga ada drama-dramanya di situ Bu ya? Oh ada sekali Pak. Belum lagi yang kalau dikejar anjing, belum lagi dikejar sama satpam. Mungkin dari Pak RT, Pak RW-nya tidak menginformasikan keluarganya gitu loh Pak. Atau ke Pak security-nya. Nah gitu loh Pak. Oke. Padahal ini bicara tentang boros sama fogging ini manfaatnya sama, tapi ada hal negatif yang dapat dari fogging ya, karena ada yang tidak baik untuk manusia, makanya lebih diefisienkan itu menggunakan sistem goro gitu ya, gotong royong membersihkan lingkungan itu ya. Oke, saya beralih ke Pak Sigit. Pak Sigit, fogging ini sebenarnya sebahaya apa zatnya ke manusia? Oke, fogging ini kan yang dipakai itu zat kimia jenis organofosfat. Sebenarnya bahayanya itu kan dia itu target
semprotannya tuh yang di daerah-daerah seperti parit, kubangan air, pinggir parit, atau tanaman-tanaman yang tidak terurus. Gitu disemprot, itu kan akan terbias atau terurai dari udara. Sedangkan itu zat kimia, apapun itu jenisnya, itu akan meninggalkan jejak mau di permukaan kulit kita atau yang dihirup di sekitarnya. Jadi kadang-kadang kalau bahayanya adalah orang waktu di fogging, kita yang masyarakat situ sekitar radius berapa meter gitu, mereka sudah mendekat sebelum efeknya itu berkurang. Jadi bahayanya adalah bisa ada infeksi saluran pernapasan. Contohnya seperti bisa alergi, bersin, flu dianya, kemudian kalau dia bisa virus lebih dalam, kemungkinan besar jadi kalau dia punya asma dia bisa kambuh. Kedua, kemudian ada rasa mualnya. Kalau kita ada yang punya alergi kulit, itu bisa menyebabkan alergi kulitnya. Makanya mau itu yang petugasnya atau orang sekitarnya resikonya hampir sama. Makanya saya tambahkan, lebih efektif kegiatan guru tadi, karena itu sasarannya memang pembersihan. Kalau yang guru tadi pembersihan dari sumbernya. Kalau fogging ini menyemprot sisanya yang udah ada itu. Tapi jarang dilakukan. Kita lakukan tindakan terakhir itu supaya yang tertinggal itu supaya tidak ada lagi. Itu fogging itu ya. Iya. Jadi kalau fogging ini efisiennya di daerah apa yang di fogging? Dalam rumah kah, luar rumah? Karena saya perhatikan dalam rumah banyak orang juga mau fogging. Demi kesehatan lebih bagus di luar ya. Karena sering saya perhatikan itu orang fogging dalam rumah. Itu bisa terkontaminasi dengan barang-barang dapur ya, nempel yang sering digunakan. Itu sebenarnya disarankan nggak sih Pak? Atau bagaimana? Tidak disarankan. Pasti. Ya, Tapi kadang-kadang masyarakat tolonglah masuk ke rumah Bu, Pak, tolonglah masuk ke rumah atau gimana gitu. Tapi nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Tapi jadi fogging ini hanya untuk di luar, dicari sumber-sumbernya, sumber dari DPD itu ya. Dan itu juga opsi terakhir ya. Yang pertama harus melakukan kloroquine. Oke. Baik, pendengar buat Anda yang ingin bertanya silakan di 46331 atau di WhatsApp kami 0811 781051 dan juga di sosial media kami Facebook, Instagram dan juga Twitter, atau juga di live YouTube kita di RRI.net dari Batam. Silakan di live chat kita, boleh kirimkan pertanyaannya. Saya coba bacakan dulu Pak di WhatsApp. Yang pertama ini ada Heri di Sungai Panas. Bagaimana cara mengatasi jentik nyamuk yang sering muncul di bak mandi? Saya beberapa minggu ini setiap habis kuras bak mandi 2 hari sekali sudah muncul lagi jentik nyamuk. Padahal bak mandi sering dipakai dan juga kondisi selalu bersih. Kemudian ada Dimas di Sanggulung. Saya baru tahu fogging ternyata bukan tidak direkomendasikan untuk atasi DPD. Jadi kalau untuk fogging, kapan sebaiknya dilakukan? Pak Sigit mungkin boleh menjawab Pak Sigit? Saya coba menjawab ya, yang pertama. Kalau dia bak mandi ada jentik nyamuk, berarti ada kemungkinan besar di sekitar kamar mandinya itu ada yang lembab. Makanya dia bisa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sirkulasi udaranya. Tadi kan harus ada kita membantu pakai kasar nyamuk. Mungkin rumahnya tuh untuk udaranya lebih terbuka, jadi gampang masuk nyamuk itu masuk ke dalam sirkulasi udaranya. Itu aja. Kemudian yang kedua tadi, kapan waktu fogging yang baik? Ibu Surya. Waktu fogging yang baik itu dia sebaiknya pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 8
pukul 4 sampai pukul 6 gitu. Karena yang ODPD itu kan akhirnya di pukul segitu. Sebaiknya jam Oh, di itu ada jam-jamnya juga ya? Benar. Jadi kalau malam itu nggak kayaknya bukan DBD deh kalau di malam itu. Yang apa tuh kalau malam? Yang gitu. Yang seperti biasa yang ya. Jadi yang DBD itu di jam berapa tuh? Pagi ya, jam 6 sampai jam 8. 6 jam 8. Terus sore lah jam 4 sampai jam 6 sore gitu. Sore jam 6. Jam 4 sampai Jam 4 sampai jam 6 sore ya. Oh, ada sip-sipannya juga ternyata ya. ya. Gak tiap hari juga ternyata sih DBD ini ya. Makanya masyarakat itu taunya semua nyamuk itu nyamuk DBD, enggak. Itu ada ciri-cirinya juga kan tadi dari sebelum domestik yang DBD itu punya bintik-bintik hitam putih gitu. Dan bintik kecil juga. Jadi juga jarak terbangnya nggak jauh-jauh ya, sekitar 100 meter. Jadi kalau kita nih nyamuk di jam segitu hati-hati Pak. Tapi jangan takut ya mendengar ya. Kalau kita melakukan pola hidup sehat itu pasti akan aman-aman saja ya. Membersihkan semuanya, terus mengkonsumsi makanan sehat, pasti imun kita juga akan lebih kuat untuk menghadapi si DBD tersebut. Nah, pernah tidak Pak kasus DBD itu singkat gitu? Atau memang DBD itu harus panjang gitu demamnya? Bisa ada nggak orang terkena demam DBD 2-3 hari sembuh? Itu kalau ada pasien menyatakan dengan DBD, masa penyembuhan itu sebelumnya itu kita lihat dulu dari kondisi Fisiknya. kondisi fisik setelah kita tahu dia itu DBD. Sebelumnya kita cegah dulu, dia fisiknya dalam arti gitu, tidak lemas, masih mau minum, kemudian tubuh kulitnya masih bagus, cek cara tubuhnya masih bagus, tidak punya efek tambahan dari selain demam itu yang berlebih seperti muntah-muntah atau segala macam gimana. Nanti setelah itu jadi kan kita kasih penanganan terapi cairan, kita kasih obat, kita kasih kalau dirawat mungkin kasih cairan infus segala macam. Itu fisiknya kalau sudah bagus, kemudian setiap hari itu akan dilakukan pemeriksaan darah rutin, dilihat trombosit atau hemoglobin ya. 2 hari, 3 hari membaik atau mencapai nilai normal, tidak ada punya keluhan tambahan, boleh kalau misalnya dirawat boleh ya Pulang. Artinya ada metode-metode juga. ada metodenya lebih cepat gitu ya. cepat. Nah, biasanya jadi kalau orang-orang yang terkena DBD ada makan makanan yang disarankan nggak Pak? Kalau saya sarankan kalau orang yang kena DBD alerginya HB atau bisa turun, disarankan kalau jenis makanan sifatnya seperti daging, disarankan yang daging merah karena itu mengandung zat besinya, atau buah-buahan yang mengandung ada kandung zat besi atau dengan vitamin C tinggi. Tapi tidak disarankan juga orang makan buah orang yang punya riwayat penyakit lambung. Kenapa tuh ya? Karena vitamin C kan ada Asalnya ya, tidak bagus buat lambung. Ya. Jadi makan-makan yang mengandung zat besi dan juga vitamin C ya. Ya, misalkan yang ada kandung elektrolit itu seperti kayak elektrolit itu yang seperti kayak APA, kan itu kan menambah cairan yang di dalam tubuhnya lebih banyak. Makanya terapi untuk ini lebih bagus, lebih banyak minum air putih, lebih bagus lebih banyak minum air putih, makan yang teratur atau makan yang sifatnya sedikit lunak atau sedikit berair ditambah dengan lauk atau bahan makanan yang direkomendasi yang ada besinya, besinya. Itu bisa menjadi terapi yang lebih cepat lagi semuanya gitu ya. Buat pendengar kami silakan bergabung di line telepon kami 463351, silakan bertanya terkait tentang topik kita di pagi ini, demam berdarah DG, GORO, proses fogging. Tadi sudah disampaikan ternyata kalau proses fogging ini yang paling efisien adalah GORO Pak ya. Opsi terakhir adalah fogging ini sendiri. Oke, kita break sejenak Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi di program Kota Menyapa. Buat Anda pendengar kami silakan kirimkan pertanyaan Anda di line telepon, WhatsApp atau juga di sosial media kami. Berarti mas kalau lagi kayak gini tuh ini namanya apa namanya? Kalau ini kan
Puskesmas ya. Itu ini kalau acara programnya acaranya apa? Apa yang pagi ini sekarang? Iya. Secara besar Batam pagi. Batam pagi. 8-9 ini Batam Nyapa. Ini Batam Nyapa. Berarti setiap hari jam 8 sampai jam 9. itu beda-beda topik-topiknya. Beda soal. Pakai narasumber atau Pakai narasumber. selalu pakai narasumber? Oh iya, Senin sampai Jumat. Kalau di Sabtu kita ke olahraga. Kalau Minggu dia ke ini ke wisata dan pariwisata. Kalau semalam kita sama Polda itu bang semalam. Iya. Iya sama Polda. Musik apa? Bahasa apa? SDM. Curriculum. Itu berapa? Apa? Dari jam berapa itu? Berapa? 8-9. Tapi sebelumnya kita udah katakan isu-isunya dulu. Oh iya, paham. Dari koordinasikan dulu. Iya dari jam 6 sampai dari jam 7 Karena dulu waktu saya masih sekolah SMP SMA, saya lebih senang dengerin radio daripada TV. Zaman dulu sekolah berarti sekitar tahun 90-an kan. Lebih terkenal lagi, lebih ya kan. Karena dulu kan TV cuma berapa? TVRI doang kalau kata saya. Habis itu SMA udah mulai ada SPI. Ya dulu promosinya yang di RRI, jadi bukan di radio gitu. Apa aja gitu, apalagi kita tinggal di kota besar. Tinggal di kota besar itu radio itu banyak jenis. Apalagi di kota besar kan maka kan yang paling gede, yang radio gede itu di Jakarta itu ada di saya gitu. Prambos ada tuh, Medan ada itu. Medan ada itu Prambos. Musiknya terupdate tuh. Kalau kita dulu tahu ini mau iklan, mau musik, mau ibu itu ada terus. Ya, Pak. Kalau punya daerah kita sendiri namanya Kiss FM, Medan tuh udah kenal tuh. Ada event apapun itu di situ lah promosi daerah kayak apa namanya acara musik, acara kayak band, atau pameran, kalau lebih lengkap lagi di radio. Karena nggak ada tempat siswa. Nah, Yang bisa siswa beda juga Pak. Apa? saya di sini puas tuh. Kota. Iya, sini puas. Tempat sama ini saya jauh. Jauh. Beda radio lagi ya. Iya. Tapi kalau ada foto yang sponsor ya. Iya, Bang. Karena inilah nengok pesawat, kalau pesawat keren pesawat. Dan lebih mengangkat waktu sedikit ya. Ini orang di mana? Di Medan. Di kota Medan. Di Medan. Di kota Medan. Di daerah kelas. Amplas. Wah, keras. Salam yang Salah terkenal lah. Salam terkenal. Tapi sekarang udah aman Amplas Pak ya, udah nggak ada. Enggak pernah aneh-aneh itu aplos setahu saya. Katanya banyak pencopet di Amplas tuh. Wah, Apalagi kalau orang baru datang. mana ada. Amplas belum buka, amplas belum ada. Saya pun udah di situ tuh. Jangan-jangan karena abang orang situ kali. Ya mungkin ya. 90 berapa? Dulu nggak ada. Dulu kalau di Gunung kan sudah sepeda di mana tuh buat jam naik itu. Wah, Ada orang-orang luar. oh nggak juga. Bukan Tapi memang ada sih rasa kekhawatiran begitu. Karena saya kan walaupun saya tinggal di Amplas pernah ke terminal satu lagi di Pinang Garis. Saya nggak berani masuk ke dalam, entah kenapa. Itu kan makasih orang. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah kayak ini. Kalau saya nyaman langsung mah, nggak pernah. Ya pernah ya 2-3 kita. Nyaman langsung. Dari Seribuan ke Medan. Habis itu langsung dari Seribuan langsung ke Kuala Iya, kalau nang jadi sedang sih sebenarnya. Tapi pernah sih ke Medan 2-3 hari aja. Dan sekarang macet. Kekurangan Medan itu adalah tempat hiburan luar gedungnya nggak ada. Kurangnya. Tempat rekreasi di luar gedung itu nggak ada sama sekali. Kayak
di Medan sama di sini, di sana jelas nama jalan tinggi, di sini orang nggak biasa hafal nama jalan ya Mbak. Taunya simpang ini ya, ada bangunan itu, simpang itulah berarti. Simpang, saya dulu ya simpang jam, mana simpang jam, mana jamnya ya? Iya. Kalau kita di sana kan jelas Bang, Jalan Sudirman ini, Jalan Sutomo ini. Iya. Di sini tak ada. Pertama kali tempat jalan ini sama, nggak ada yang tahu orang. Sebutin simpangnya baru gue tahu mereka. Orang di sini selalu lokasi. Iya. Kayak simpang, kayak kenapa simpang begitu simpang belayar disebut dengan belayar? Di Tlatla itu kan yang kan simpang itu ada KFC. Di KFC itu yang punya bapak belayar, ya kan, seluruh Indonesia kan. Makanya dia simpang belayar. Padahal di sana pun ada gelar juga ya. Di Bogor itu. Iya. Kalau nggak juga simpang BNI. Iya. Banyak sih namanya. Iya. Coba lagi Pak. Masih di Pulau Sampai Raya Batu Mendingan dan masih bicara tentang demam berdarah ya. Ini menjadi perhatian kita karena kasus demam berdarah di Kota Batam di 2020 ini juga kasusnya lumayan dan harus ada kesadaran dari kita sendiri sebagai masyarakat untuk melakukan gotong royong bersama lingkungan kita agar lingkungan lebih bersih, demam berdarah juga bisa dicegah. Oke, di penghujung peluang kita di pagi ini saya pengen mengingatkan dari Pak Sigit ya, Pak Sigit, apa yang mau disampaikan ke masyarakat terkait tentang demam berdarah ini, apalagi terkait tentang boro dan juga fogging, mana yang lebih efisien dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan demam berdarah. Silakan Pak Sigit. Kalau dari saya itu masalah demam adalah untuk masyarakat sendiri itu harus lebih aware menanggapi demam. Yang artinya dengan terlalu lengah atau gimana, yang penting pantau demam lebih dari 3 hari, kemudian pantau demamnya suhunya itu berapa, 40, 39, 40, kemudian pantau juga keluar tambahan itu makin memperparah atau tidak, atau ada tambahan keluhan baru. Kemudian setelah dari itu balik ke kontrol ke vaskes sendiri atau ke tempat kita berobat sebelumnya. Kemudian yang perlu adalah fisik. Walaupun demam, kita tetap harus makan teratur, banyak minum air putih, jangan terlalu dibawa keluhannya suppose tenggorokan sakit, jangan terlalu didiamkan, banyak aja minum air putih. Terus makan buah, kemudian semua keluhan tadi dipantau. Insya Allah itu demam berdarah nggak ada di badan kita. Lebih bekal lagi tentang informasi dan juga demam berdarah kepada masyarakat ya. Kemudian Ibu Surya terkait gerakan dari pemerintah yaitu gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ya, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Baik, penyakit DBD ini kan penyakit berbasis lingkungan. Jadi dia juga merupakan penyakit menular. Jadi kalau nggak dari kita, siapa lagi yang akan membersihkan lingkungan kita? Oke. Ibu Lili ini tadi yang sering berdebat juga buat pangkat-pangkat. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar kita agar lebih peka lagi terkait tentang DBD ini? Baik, yang pastinya yang harus dilakukan di rumah masing-masing itu adalah melihat seperti yang tadi ada yang menanyakan di bak mandi itu atau di tempat penampungan air, seperti alas bunga juga itu sering dilupakan. Dan itu di bawah dispenser tempat kita menaruhkan gelas itu kan ada tatakannya itu sering sekali ada jentik-jentiknya di situ. Nah, cara membersihkan bak mandi yang paling efektif ialah sekali seminggu itu harus dibersihkan bak mandinya. Dengan cara bak mandi itu bukan harus dibuang gitu atau dibersihkan kayak itu, harus dibersihkan menggunakan sabun. Sabun itu lebih bagusnya sunlight. Itu ini kan makanya tadi ada iya, maksudnya tuh gini, biar nanti itu kan nyamuknya itu kalau bertelur itu dia akan terbang. Nah, terbang kalau airnya susut, dia akan menempel di dinding-dinding bak mandi tersebut.
Nah nanti kalau airnya datang, nah itulah makanya terjadinya penetasan si telurnya itu sendiri gitu loh. Nah itulah kadang-kadang yang dilupakan oleh orang-orang yang tidak membersihkan secara keseluruhan. Dinding-dinding itu yang paling efisien harus dibersihkan. Nah seperti yang tadi saya bilang, di tampungan bunga itu kadang-kadang terlupakan. Kadang juga ya. Dispenser juga. Nah itu kadang-kadang kan udah berlumut ya. Nah itu juga bersihkannya itu seperti itu, bukan langsung dibuang atau dibiarkan. Itu harus dibersihkan. Itu kalau dibuang dibiarkan, nah itu tadi yang dinding itu tuh akan menempel si telur tersebut. Nanti kalau jatuh lagi air itu, dia itu akan menetas. Nah itulah di situ akan terjadinya bibit nyamuk yang baru gitu. Oke, terima kasih buat ini ya. Oke, terakhir Pak Sigit, lebih baik kita lakukan goro atau poti? Kalau menurut saya lebih bagus lakukan goro. Goro ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Sigit. Jadi buat seluruh pendengar kami dimanapun berada di 101, 102 di RRI.co juga